Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjuti kajian kita, yakni kajian kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Masuk kita kepada kajian selanjutnya, yaitu hadis yang kedua dari kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus tsani an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang kedua, an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala, orang yang fajir, yakni orang yang jahat, orang yang senantiasa berbuat dosa dan salah, orang yang durjana, raji rahmatullahi ta'ala, yang mengharapkan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal abidil muqniti, daripada orang yang abid, yakni orang yang rajin beribadah namun dia berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, walaupun orang itu adalah orang yang senantiasa berbuat dosa, orang yang selalu berbuat kejahatan, orang yang selalu berbuat kemaksiatan, namun dalam dirinya ada sebuah keyakinan, ia senantiasa mengharapkan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dia akan rahmat Allah yang luas. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Maka orang yang seperti itu, orang walaupun dia senantiasa berbuat kemaksiatan, orang itu termasuk orang yang fajir, durjana, jahat, penuh dengan dosa, tapi dia yakin akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dia mengharapkan rahmat Allah, aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti, maka dia termasuk orang yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan daripada orang yang rajin ibadah namun dia ragu dan tidak yakin akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun orang itu rajin ibadah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tidak diperbolehkan kita untuk meragukan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah saudara, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat, andai kata dunia ini penuh dengan dosa-dosa kita, andai kata lautan itu berisi bukan dengan air-air yang di lautan, diisi dengan dosa kita, sebanyak itu dosa kita, yakinlah kalau kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Berkata ini Syekh Muhammad Abu Bakar, pengarang daripada kitab itu, akhbarana, telah datang kabar kepada kami, an Zaid bin Aslam, dari Syekh Zaid bin Aslam, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana fil umamil madiyah, ya, orang laki-laki yang hidup di zaman umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati wa yusaddidu ala nafsihi. Laki-laki ini termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, rajin ibadahnya, wa yusaddidu ala nafsihi, bahkan dia bisa menutupi diri hawa nafsunya, dia bisa menahan dan mengendalikan dirinya. Begitu luar biasa rajin dia beribadah dan dia bisa mampu mengendalikan dirinya. Wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala, namun orang ini senantiasa selalu membuat orang lain berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dia, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, bahkan dia mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi ada satu kejelekan yang dia lakukan,
yaitu dia selalu mencegah orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan harapan orang bahwa tobatnya tidak akan diterima oleh Allah sehingga orang itu akhirnya berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Summa mata, kemudian orang ini meninggal dunia. Laki-laki yang rajin ibadah ini, laki-laki yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini, kemudian dia meninggal dunia. Faqala, ketika dia meninggal dunia, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mali indaka." Wahai Allah, ganjaran apakah yang akan Engkau berikan kepada aku? Balasan apakah yang akan Engkau berikan kepada aku, katanya. Ibadah yang sudah aku lakukan ini, semua yang sudah aku lakukan, kira-kira ganjaran apakah yang akan Engkau berikan kepada aku? Faqala Allah taala, kemudian Allah menjawab, "An-nar." Kata Allah, neraka adalah tempatmu. Mendengar ini, kaget laki-laki ini. Kemudian dia bertanya kembali kepada Allah, "Ya Rabbi, fa aina ibadati wa ijtihadi?" Kenapa aku harus masuk ke dalam neraka? Fa aina ibadati? Lalu di manakah ibadah, ganjaran ibadah yang sudah aku lakukan, pahala yang aku sudah lakukan? Kemudian kesungguhan aku dalam beribadah kepadamu. Aina ibadati? Di mana ibadah-ibadah yang sudah aku lakukan itu, wahai Allah? Bertanya laki-laki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia heran kenapa dia harus mendapatkan neraka padahal dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Faqala Allah taala, kemudian Allah mengatakan, "Innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya." Benar, engkau adalah orang yang rajin ibadah. Engkau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Engkau mampu mengendalikan dirimu, mengendalikan hawa nafsu dalam dirimu. Engkau termasuk orang yang termasuk yajtahidu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsi. Tapi ketahuilah, ada satu dosa yang engkau lakukan. Innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu membuat putus asa orang lain sehingga daripada rahmatku, sehingga dia putus asa dan tidak mau bertobat kepada aku karena lantaran perbuatan engkau. Engkau selalu mencegah, engkau selalu menghalang-halangi daripada rahmatku sehingga orang itu berputus asa daripada rahmatku, katanya waktu di dunia. Fa'ana aqnatukal yauma min rahmati, maka pada hari ini aku akan membuat putus asa dirimu pada hari kiamat daripada rahmatku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, menghalangi orang untuk bertobat, memutuskan harapan, menjadikan orang berputus asa daripada rahmat Allah adalah merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Tidak boleh kita. Seharusnya malah kalau ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang telah melakukan perbuatan maksiat yang begitu banyaknya, jangan kita putuskan harapan dia daripada rahmat Allah. Justru kita berikan kepada dia nasihat yang baik untuk supaya dia bertobat dan menanamkan keyakinan kepada orang itu agar orang itu mau bertobat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan, sebanyak apapun maksiat yang sudah dilakukan, tanamkan keyakinan kepada orang itu sehingga tumbuh optimisme untuk bertobat dan yakin rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Tapi apabila kita menghalang-halanginya, bahkan kita memutuskan harapan orang itu sehingga orang itu berputus asa daripada rahmat Allah, maka itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan daripada hadis ini dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bahwa ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, namun dia selalu memutuskan harapan orang lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kesungguhan dia dalam beribadah tidak diterima oleh Allah. Dia tidak ditempatkan di dalam surganya Allah, malah justru dia ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qat,
yang mana laki-laki ini tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali, illa tauhid, kecuali adalah dia mengesahkan Allah, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak pernah melakukan amal kebaikan, dia selalu melakukan amal perbuatan dosa dan kesalahan, perbuatan kemaksiatan, tapi di dalam dirinya terdapat tauhid yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya tentang adanya Allah, dia percaya Allah yang memberikan segala macam nikmat dan karunia. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam semesta ini. Dia percaya akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, namun dia tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, falamma khadarahul maut, maka tatkala orang ini menjelang kematiannya, qala li ahlihi, kemudian orang ini memanggil keluarganya, dan orang itu berkata kepada keluarganya, iza ana mutun, nanti apabila aku meninggal dunia, aku minta kepada kalian, kata laki-laki itu, fa ahrikuni bin nar, janganlah engkau mandikan aku, jangan engkau kafankan aku, jangan engkau kuburkan aku, jangan engkau salatkan aku. Kata seandainya apabila idza ana mutun, apabila aku meninggal dunia, fa ahrikuni binar, maka bakarlah aku dengan api, hatta tad'uni ramada, sehingga akhirnya aku menjadi abu, summa zaruni fil bahri fi yaumir rih, kemudian abu daripada jasadku itu engkau buanglah ke tengah laut ketika angin yang sangat besar, kemudian engkau lemparkan abuku sehingga bertebaran ke bawah angin. Fafa'alu, kemudian keluarganya mendengar perintah itu, kemudian ketika orang itu meninggal maka dikerjakanlah sesuai dengan wasiat itu. Saudaranya yang meninggal itu tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak dikuburkan, tapi dibakar sehingga menjadi abu, dan abunya itu pun dibuang ke tengah lautan. Fa iza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka tatkala dia sudah berada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, kemudian Allah berkata kepada orang itu, ma hamaluka ala ma fa'alta, apa yang membebani dirimu untuk melakukan hal yang telah kamu lakukan itu? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak dikuburkan, tidak mau dikuburkan? Kenapa engkau tidak mau dikafankan, engkau tidak mau dimandikan, engkau tidak mau disolatkan, tapi justru engkau, kalau engkau meninggal dunia, engkau minta dibakar. Dan abunya yang telah jadi abunya itu kemudian dibuang ke tengah lautan. Kenapa engkau lakukan itu? Qala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Allah, makhafatuka ya Rabbi, ya Allah, karena aku lakukan ini karena aku saking takutnya kepada engkau ya Allah. Faghafara lahu biha, mendengar itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Ya, diampunilah bagi orang itu dengan sebab daripada hal tersebut. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam diri dia, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan yang begitu dalam. Walaupun dia suka berbuat dosa dan maksiat, dia selalu tidak pernah melakukan daripada kebaikan. Lam ya'mal khairan qat, tidak ada sama sekali kebaikan yang dilakukan oleh dia, namun di dalam dirinya ada keyakinan, ada tauhid yang begitu dalam, sehingga akhirnya dia takut kepada Allah. Sampai-sampai dia minta, saking takutnya, bahwa dia kalau meninggal dunia jangan dikuburkan, kemudian bakarlah dia sehingga menjadi abu. Faghafara lahu biha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada orang itu, wa huwa lam ya'mal khairan qat, ya, padahal sementara orang itu tidak pernah mengerjakan amal kebaikan sama sekali, illa tauhid, kecuali adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara-saudara, janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Yakinlah saudara, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka nanti insya Allah dapat rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Oleh karena itu, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, insya Allah kita lanjuti kajian selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, melanjuti daripada kisah-kisah yang terdapat di hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa
mendekatkan diri dan menumbuhkan keyakinan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.